Assalamualaikum. Salam. Lagi dulu. Ibu, kami siswi dari SMK Bina Insan mendapat tugas dari guru bina studi kami, yaitu wawancara salah satu organisasi yang ada di desa. Dan kami berniat mewawancara itu karena itu adalah salah satu anggota organisasi posyandu. Perkenalkan, saya Ria Ananta dan teman saya Tia Maharani dan teman Yati. Yosi. Kalau gitu yang wawancara itu nanti teman saya itu Yati. Terima Bu. Jadi saya ingin bertanya alamat posyandunya di mana kira-kira Bu? Di pus itu di depan Kang Lurus di depan. Kalau boleh tahu udah berapa lama Ibu menjabat di situ? Jadi kurang 2 tahun. Dana pemasukannya kira-kira dari mana? Dari desa atau Ibu mengambil dari masyarakat itu atau cuma sumbang? Kalau tahun kemarin dari desanya ada, kalau tahun ini belum turun dari desa. Oh, ini dari desanya. Cuman kami banyaknya dari anak-anak yang ikut imunisasi. Setiap anak yang imunisasi dipungut 5.000 satu orang. Ini pencatatan keuangannya kira-kira gimana ya? Kalau pencatatannya lengkap, ada uang masuk uang keluar semuanya ada. Kira-kira di Spesmas itu ada berapa banyak anggota gitu Bu? Yang nyetak Bu? Ada 6 orang. Kan biasanya kan kalau selesai organisasi anak-anak itu kan dikasih makanan gitu. Kalau tahu makanannya apa aja? Buat kacang aja. Nilainya itu sekali. Itu setiap bulan. Kira gugatan itu dibuat atau dibeli gitu? Dibuat. Baiklah Bu, sekian dari wawancara kami. Maaf ada kelewatan wawancara dari kami atau apa. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Saya ucapkan selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 sip 1. Saya Aprianti. Saya Ria Ananta. Saya Dian Maharani. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil wawancara kami dengan salah satu anggota bendahara Posyandu, Posyandu Merpati Putih, yang akan dijelaskan oleh Ananta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Ananta. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian-bagian wawancara yang kami lakukan. Di sini kami latar belakang kami untuk mewawancarai bendahara dari Posyandu Merpati Putih, yaitu Ibu Yosi F, yaitu untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru bidang studi kami, yaitu Ibu Elsa Mayatuni, dan untuk mendapatkan nilai yang baik. Maksud dan tujuannya itu untuk memenuhi tugas yang telah diberikan dan menumbuhkan rasa kerja sama antara anggota kelompok dan memahami dan menguasai kegiatan wawancara dan memperoleh informasi. Waktu dan tempat kami untuk mewawancarai Ibu Yosi yaitu di rumah Ibu Yosi sendiri. Pukul 11.15 pada tanggal 27 September 2021 tepat hari Selasa. Dan
kami di sini juga ingin berterima kasih kepada Jihan Maharani, Jihan Permatasari karena telah membantu kami untuk proses untuk video dan fotonya. Bisa kita perhatikan bersama, ini dialog hasil wawancara kami dengan Ibu Yosi IF. Di saat kami wawancara itu, yang melakukannya adalah Aprilianti. Dan pertanyaan yang pertama itu, berapa lama Ibu menjabat sebagai bendahara Posyandu Merpati Putih? Dan Bu Yosi F menjawab kurang lebih sudah 2 tahun. Dan yang kedua itu, dana pemasukan kira-kira dari mana ya Bu? Dari desa atau dari masyarakat atau sumbangan dari masyarakat? Ibu Yosi F menjawab kalau tahun kemarin ada dari desa, sedangkan kalau tahun sekarang belum ada, mereka belum mendapatkan dana dari desa. Namun kami banyak dari anak-anak yang ikut imunisasi akan membayar sebanyak Rp5.000. Pertanyaan ketiga itu, kalau pencatatan keuangannya bagaimana Bu? Bu Yosi F menjawab kalau pencatatannya lengkap, ada uang keluar dan uang masuk. Lalu pertanyaan keempat itu, berapa anggota Posyandu Merpati Putih? Bu Yosi F menjawab ada 15 anggota. Dan saya sendiri itu biasanya anak-anak yang selesai imunisasi akan diberikan makanan. Kalau boleh tahu apa saja makanannya? Bu Yosi F menjawab bubur kacang hijau. Itu dilakukan 1 kali dalam sebulan. Lalu pertanyaan yang terakhir itu, apa bubur kacang hijau itu dibeli atau dibuat sendiri? Ibu Yosi F menjawab kami membuatnya sendiri. Ini adalah bukti ini video bukti kami melakukan wawancara. Bisa kita klarifikasi, saya videonya terus. Pertanyaan dulu, udah tadi tadi. Makasih banget Om. Boleh apa itu? Tolong baca. Di situ berdirinya apa? Kani montok ya. Jadi tengok. Netizennya untungnya. Kan iya lo tengok lah. Ini lagi di videoin loh. Dekat pula di sini videonya. Ini kita bisa lihat Aprilianti sedang mengajukan pertanyaan kepada Ibu Yosi. Pertanyaan pertama yaitu, berapa lama Ibu menjabat sebagai bendahara Posyandu Merpati Putih? Dan kita sudah tahu saat melihat presentasi tadi bahwa Ibu Yosi telah menjabat selama 2 tahun. Dan yang kedua itu, dana pemasukannya itu dari mana? Atau dari desa atau meminta dari masyarakat? Dan kita ketahui bahwa Posyandu Merpati Putih ini bisa dibilang sangat jarang mendapatkan dana dari desa. Dan mereka mengutkan dana itu dari anak-anak yang ikut imunisasi sebanyak Rp5.000.
dalam pencatatan keuangan, Ibu Yosi menggunakan seperti biasa, seperti mencatat pengeluaran dan pemasukannya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan semoga Anda sekalian mengerti dengan penjelasan saya. Baiklah, itulah penjelasan dari rekan kami. Baiklah, kita masuk sesi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya silakan tunjukkan. Kepada saudari Dea dipersilakan untuk berdiri dan silakan memberikan pertanyaan. Saya Dea Ramadhani dari kelompok 2, SIP 1. Apakah ada bangunan khusus untuk posyandu dilaksanakan? Bangunan khusus nih, Pak. Bangunan khusus untuk posyandu. Ya. Selain itu, selain di selanjutnya, silakan pada saudara Tam. Saya Akbar dari kelompok 1 shift 2 ingin bertanya, pada saat pandemi bagaimana pelayanan bagaimana pelayanan posyandu dan bagaimana jam operasional posyandu tersebut dan apa saja kendala selama masa pandemi dan Bagaimana pelayanan posyandu? Pelayanan posyandu. Apalagi Pak? jam operasional beserta kendala-kendala. Selanjutnya, udah Pak. Udah begitu aja Pak. Silakan saudari Viva untuk berdiri dan diberikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Nur Afifa, saya dari kelompok 3 SIP 2. Saya ingin bertanya siapa nama ketua posyandu tersebut? Ini kan ada batasnya Bu. Saudari Ziza, silakan. Perkenalkan, saya Aziza dari kelompok 2 SIP 2 ingin bertanya, bagaimanakah asal-usul posyandu itu dibentuk? Terima kasih. Asal-usul posyandu itu. Saudari Ziza, bertanya. Saya Anissa dari kelompok 1 SIP 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Di sini pertanyaannya, berapa kali dalam sebulan melakukan kegiatan posyandu dan setiap pertemuan sekitaran berapa orang anak? Sekian, terima kasih. Selanjutnya, kalau ada yang bertanya, silakan saudari Nada untuk berdiri dan memberikan pertanyaan. Saya Nada Lestari Putri ingin bertanya dari kelompok 2 SIP 2. Bagaimanakah susunan dari posyandu tersebut? Susunan organisasinya. Tanya lagi. Boleh lagi. Ya, para saudara Roy, silakan berdiri dan beri pertanyaan. Perkenalkan, saya Roy dari kelompok 1 SIP 2. Pertanyaannya adalah, pada tahun 2021 berapa jumlah balita yang sudah melakukan imunisasi di posyandu tersebut? Berapa jumlah balita yang mengharuskan imunisasi?
yang ikut imunisasi. Baiklah, sesi pertanyaan kita akhiri hari ini. Jawabannya akan diberikan minggu depan. Sekian dari kelompok saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sesi 1 ingin melanjutkan sekalian menjawab pertanyaan dari teman-teman kami yang minggu lalu, yaitu akan dijawab oleh Dian Maharani. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu dari Dea, kelompok 2 sip 1. Apakah ada bangunan khusus untuk posyandu? Bangunan khususnya mungkin lebih tepatnya di puskesmas pembantu. Pertanyaan kedua dari Akbar, kelompok 1 sip 2. Bagaimana pelayanan posyandu, jam operasional beserta kendala-kendala? Pelayanannya baik, jam operasionalnya yaitu pagi, kendalanya nggak ada. Pertanyaan ketiga dari Afifah, kelompok 3 sip 2. Siapa ketua posyandunya? Ketua posyandunya yaitu Kak Tia. Pertanyaan keempat dari Aziza, kelompok 2 sip 2. Bagaimanakah asal-usul posyandu? Posyandu dimulai terutama untuk melayani balita, yaitu untuk imunisasi dan timbang berat badan. Dan orang lanjut usia, posyandu lansia, dan lahir melalui suatu surat keputusan bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Nisa, kelompok 1 sip 1. Berapa kali pertemuan dalam sebulan dan berapa banyak anak? Posyandu yaitu 1 kali sebulan pertemuan dan sekitar 20 anak atau lebih. Pertanyaan ke-6 dari Nanda, kelompok 2 sip 2, yaitu bagaimana susunan organisasinya? Mohon maaf karena kami belum bisa melihat ke sana. Pertanyaan ke-7 dari kelompok 1 sip 2. Pada tahun 2021 berapa banyak balita yang sudah imunisasi? Kurang lebih 150 balita. Apakah teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang ingin menambahkan? Silahkan Aziza. Tadi kan pertanyaan Aziza kan bagaimana solusinya. Perkenalkan, saya Aziza dari kelompok 2 sip 2 ingin menanyakan atau menambah. Kan pertanyaan saya tadi, bagaimanakah asal usul posyandu itu terbentuk, bukan tujuan posyandu itu dibentuk. Sekian. Apakah ada yang ingin menanggapi atas jawaban yang kurang jelas tadi? Kepada Akbar disilahkan. Nama saya Akbar dari kelompok 1 sip 2. Mengenai pertanyaan saya tadi, bisa nggak lebih dirincikan lagi dengan disertai alasan, karena kan tentunya selama COVID ini tentu memiliki kendala. Sudah, terima kasih. Langsung aja. Nah, Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Akbar, yaitu apa kendala saat menjalankan imunisasi. Kendala menjalankan imunisasi. Kendala itu sih tergantung berapa banyak anak-anak yang ingin imunisasi. Sebenarnya sih kendala itu tidak ada, karena kan posyandu itu tidak menentukan atau tidak
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari Akbar, apa kendala anak-anak imunisasi. Kendalanya sih tidak ada, karena kan imunisasi kan tidak terbatas gitu, tidak ditentukan berapa jumlah anaknya. Sedangkan COVID sekarang juga tidak diperbolehkan banyak banyak gitu anggota anak-anaknya. Jadi itu yang bisa saya jawab. Sekian sih tanya aja. Kami akan mengevaluasi kembali ke lapangan berencana secepatnya. Boleh nambah gitu? Ibu memanglah. Sampai yang 11 sih baru kelompok berikutnya lagi. Yang 11 sudah lewat. Sudah. Nama saya Akbar, saya ingin menambah apa yang saya tanyain tadi. Pertanyaan saya kan selama pandemi gimana kendala pelayanan, gimana kendala jam operasional di posyandu tersebut. Kalau di lingkungan saya mungkin kendalanya di ini sih, mungkin orang tua pada takut ke posyandu gitu, karena selama COVID ini kan takut balitanya terinfeksi atau gimana. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aziza, yaitu asal usul posyandu. Posyandu Merpati Putih pertama kali yaitu di depan Masjid Al-Huda, di depan SD 011, lalu berpindah ke Puskesmas Pembantu dan diberi nama Posyandu Merpati Putih. Terima kasih atas penjelasannya. Baiklah, kami akhiri tanya jawab sesi tanya jawabnya, dan pertanyaan yang paling yang kurang paham atau apa, kami akan mencari referensi lain dan akan memberitahukannya minggu besok. Saya akhiri dengan